Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kadang-kadang apa yang kita harapin ternyata bukan apa yang lo takdirin ya. Kalau lagi kejadian kayak gitu, sebenarnya kita ngomongnya gampang, ya udah ikhlas aja. Tapi pas ngejalaninnya dan pas itu kejadian sama kita, bener-bener ujian iman itu lagi kita rasakan banget di dalam hati kita. Ketika apa yang kita doakan pagi siang malam, kita usahakan, kita harapkan, hati kita udah benar-benar pengen banget hal itu terwujud, tapi ternyata Allah belum mewujudkan itu. Mungkin Allah tahu itu bukan yang terbaik bagi kita. Disitulah kita harus ridho sama apa yang Allah hendaki. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak contohnya ujian Pak Sutri yang udah lama nikah. Setiap bulan ngecek kehamilan, kadang pergi ke dokter habis jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi setiap ngecek masih juga negatif. Di situ kita harus nguatin diri kita dan kita harus ridho sama apa yang Allah tentukan buat hidup kita. Pas kita lagi dalam keadaan kecewa kayak gitu, kita bilang sama diri kita, raditu billahi robba, aku ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhan hamba, Engkau yang mengatur, Engkau yang maha pengatur dalam hidup hamba. Aku ridho ya Allah. Meskipun apa yang kita lakukan seakan-akan sia-sia, tapi insya Allah kalau apa yang kita lakukan itu dalam jalurnya Allah, usaha-usaha ikhtiar yang Allah halalkan, insya Allah semuanya itu berpahala. Contohnya juga kayak kita udah belajar, udah les pagi siang malam untuk masuk ke universitas atau perguruan tinggi yang kita mau, tapi pas ngelihat hasil pengumumannya Allah belum kasih itu untuk kita. Atau kita udah belajar pagi siang malam untuk CPNS, ternyata pas pengumuman kita belum lulus. Itu semua kan kenyataan-kenyataan yang membuat hati kita kadang terluka, kadang kecewa, kadang nangis. Ya Allah, hamba kan udah berusaha. Kadang kita marah sama Allah, hamba kan udah melakukan yang terbaik, kenapa belum dikasih gitu. Kadang kita belum mengerti kebaikan apa setelah ini. Mungkin Allah mau ngasih yang lebih baik, tapi nggak sekarang. Mungkin 1 tahun kemudian kita bakal berkata, oh alhamdulillah ternyata nggak dikasih di situ, ternyata rezeki aku di tempat lain. Atau kita belum dikasih anak, ternyata Allah pengen kita jadi pengusaha dulu kah, atau pengen kita jalan-jalan dulu, pengen kita rezekinya untuk umroh dulu lah. Banyak hal yang kita nggak ngerti dalam hidup kita. Kayak aku juga baru Allah uji, aku membangun akun aku yang sebelumnya itu dari awal tahun 2023 lah. Sekarang udah akhir, sekarang udah Oktober, itu udah lumayan lah, alhamdulillah 22.000 pengikut, 600.000 like, dan penontonnya udah ada yang sampai 2,2 juta. Tapi karena aku kemarin bahas Palestina dan agak sensitif sama TikTok, jadi akun aku dihapus total. Dan aku berusaha mengontrol perasaan aku. Mungkin Allah mau aku meluruskan niat aku, mungkin Allah mau aku lebih berusaha lagi, lebih memperbaiki diri lagi, atau mungkin Allah pengen aku melakukan hal lain, tapi aku tetap berikhtiar, aku tetap melurusin niat, ada atau nggak ada yang ngeliat, insya Allah aku dapat pahala menyampaikan ayat. Dan kata Rasulullah, sampaikanlah walaupun 1 ayat gitu ya. Di sana aku kayak udah menyusun domino yang sangat banyak, terus ya tersentuh dikit langsung hancur semua gitu domino yang udah aku susun. Cuman lagi-lagi nggak ada yang sia-sia. Insya Allah yang lalu-lalu yang udah hilang itu udah Allah kasih ganjaran aku, insya Allah pahala dakwah, amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau kita bisa analogikan, kita itu kayak anak kecil yang minta
minta pisau sama ayahnya, sama ibunya, minta pisau. Kita pengen pisau, kita udah ngerangkak nyari pisau, kita udah manjat-manjat pengen ngambil pisau itu gitu. Tapi ternyata pas kita udah mau sampai malah diambil sama orang tua kita. Ternyata apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi itu berbahaya untuk kita, bisa jadi itu nggak baik untuk kita, atau bisa jadi itu ujian buat kita. Intinya kita belum tahu hakikatnya apa kalau kita belum sampai di akhir hidup kita, di final hidup kita gitu. Jadi jangan menghakimi Allah atas apa yang nggak sesuai dengan doa-doa kita. Jangan bilang Allah nggak maha pendengar doa-doaku pagi siang malam, Allah nggak maha melihat usaha-usahaku pagi siang malam, Allah jahat. Kadang kita manusiawi mikirnya kayak gitu, tapi lagi-lagi iman harus lebih mengontrol ucapan kita, mengontrol perasaan kita. Karena ya namanya hidup itu pasti ujian. Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan, kecemasan, rasa sedih, kehilangan, kemiskinan, kekurangan harta. Karena kita tidak bisa dikatakan orang beriman kalau kita tidak diuji dan kita lulus dari ujian itu gitu. Kalau hidup kita selalu lempeng-lempeng aja, hidup kita selalu bahagia-bahagia aja, Allah nggak bisa melihat rintihan kita, rasa menghamba kita. Allah mau kita menghamba, Allah mau kita, ya Allah hamba puja Engkau, ya Allah urusi hamba, ya Allah. Allah suka kalau kita itu minta sama Allah, Allah suka kalau kita itu mohon sama Allah, menghamba. Karena tujuan kita diciptakan di dunia ini bukan untuk bekerja, bukan untuk apapun, tapi untuk beribadah. Bekerja, belajar, dan lain-lain itu hanya selingan saja. Kita hanya disuruh menghamba, karena itu tujuan penciptaan kita. Dan rasa menghamba itu akan sangat kuat terasa kalau kita dalam keadaan lemah, kalau kita dalam keadaan mungkin kita bilang diri kita pecundang, mungkin kita bilang diri kita itu orang yang kalah, orang yang loser gitu. Disitulah kita minta kekuatan sama Allah. Kalau lagi diuji kayak gitu, sering-sering banyak ngobrol sama Allah di dalam hati. Kapanpun, dimanapun, ya Allah, tolong hamba. Ya Allah, bahagiakanlah hamba dunia dan akhirat. Ya Allah, hamba hanya punya Engkau, dan hamba milik Engkau. Gak ada yang bisa hamba andalkan lagi selain Engkau. Bahkan diri hamba sendiri hamba gak bisa andalkan. Hamba ini milik Engkau, ya Allah. Tolong bahagiakan hamba dunia dan akhirat. Hamba akan beribadah terus. Tugas hamba hanya beribadah. Kepada siapa lagi hamba meminta selain pada Engkau? Kepada siapa lagi hamba menyerahkan diri dan urusan hamba selain pada Engkau? Engkau sebaik-baik pengatur, sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik Rabbul Alamin. Supaya hati kita tenang. Oh, ini hanya duniawi. Oh, Allah melihatku. Lagi-lagi hanya Allah tujuan kita. Semua yang kita capai, kita hanya ujungnya adalah untuk meraih ridho Allah. Kalau dalam prosesnya, dalam kekalahan kita, dalam kesedihan kita sering melibatkan Allah, insya Allah kita tetap menjadi pemenang walaupun dalam mata manusia kita kalah.